Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Ong Handoko Kurniawan dalam program renungan channel 5M. Kita bersyukur kepada Tuhan, hari-hari ini kondisi mulai membaik dan pandemi mulai mereda. Mari terus kita doakan segala sesuatunya semakin baik, Indonesia dipulihkan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Sebelum kita mendengarkan program renungan harian ini, mari siapkan hati saudara. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu, supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami saat ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Injil Matius 11 ayat 4. Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat." Saudara terkasih dalam Tuhan, ketika pekerjaan, pelayanan, dan kehidupan berjalan dengan baik, sangat mudah bagi kita untuk mengatakan bahwa Tuhan menyertai kita. Namun apakah kita juga akan mengatakan hal yang sama jika musibah tiba-tiba datang, sehingga hidup seketika menjadi sulit, tertekan, dan terancam? Apalagi jika kita merasa harus menanggung semua itu sendiri. Bagaimana jika iman kita yang tadinya kita anggap teguh tiba-tiba menjadi goyah? Alkitab mencatat, Yohanes Pembaptis pernah berada dalam situasi yang seperti itu. Ia adalah orang yang memecahkan kebisuan setelah lebih dari 3 abad tidak ada nabi Allah yang berbicara. Ia tampil sebagai nabi yang kuat, yang berani menegur dosa banyak orang, termasuk Herodes, raja yang sedang berkuasa, sehingga akhirnya ia harus masuk penjara. Dialah yang memperkenalkan Yesus sebagai Mesias dan meyakini dirinya hanya sebagai pembuka jalan. Namun ketika mengalami penderitaan di penjara dan merasa harus menanggungnya sendiri, keyakinan Yohanes pun mulai goyah. Ia mengutus muridnya untuk bertanya kepada Yesus, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menanti yang lain?" Bagaimana reaksi Yesus mendengar pertanyaan daripada Yohanes ini? Yesus memerintahkan murid Yohanes untuk kembali dan menceritakan apa yang mereka dengar dan saksikan tentang segala yang telah diperbuat oleh Yesus. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta ditahirkan, orang tuli mendengar, orang mati bangkit, dan orang miskin mendengar kabar baik. Yesus ingin Yohanes mengingat nubuatan Yesaya yang sedang digenapi dalam hidup dan pelayanan Yesus. Maka kebenaran firman itulah yang kembali meneguhkan iman Yohanes. Saudara terkasih dalam Tuhan, jika iman kita goyah, apa yang harus kita lakukan? Izinkan Roh Kudus berbicara melalui firman yang kita baca dan renungkan setiap hari. Firman yang hidup itu berkuasa meneguhkan kembali langkah-langkah kita dalam mengikuti Dia. Mari satukan hati, kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, dengan segala keberadaan kami. Kami menyadari sepenuhnya, terkadang iman kami juga bisa goyah. Karena itu kami berdoa saat ini, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar supaya kami tetap kuat dan tidak tergoyahkan iman kami ketika badai datang mendera kehidupan kami. Kami izinkan Roh Kudus memenuhi setiap kami dan berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, untuk semua berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Berkat surgawi memenuhi segenap aspek kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan kekal selamanya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa, kami percaya, dan kami mengucap syukur. Amin. Mari saudaraku terkasih dalam Tuhan, siapkan hati saudara untuk terima berkat dari Tuhan. Sempurnakan episode renungan harian ini melalui berkat-Mu ya Tuhan. Terimalah berkat Tuhan, damai sejahtera, kasih karunia, berkat anugerah yang berlimpah-limpah,
di dalam nama anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan dan Penyelamat kita, di dalam persekutuan yang indah, yang manis bersama dengan Roh Kudus, memenuhi kehidupan setiap kita, saudara dan saya saat ini, bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kembali menjemput kita, dan kita semua akan hidup memerintah bersama dengan Dia, sampai selama-lamanya. Yang percaya telah diberkati oleh Tuhan melalui episode ini, mari sama-sama kita katakan, amin. Saudara terkasih dalam Tuhan, demikianlah pesan Tuhan melalui episode ini. Jika saudara diberkati, jangan lupa untuk membagikan episode ini kepada para sahabat dan kerabat saudara, sehingga dengan demikian semakin banyak yang diberkati. Terima kasih untuk dukungannya. Terus doakan channel 5M kiranya senantiasa jadi berkat. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan saudara, sehat selalu, dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan keberadaan seluruh keluarga saudara. Tuhan Yesus memberkati.